Welcome ladies and gentlemen, thank you for watching this video. Nah, di video ini secara tidak sadar kita akan mengetahui dasar-dasar untuk menyusun kata yang benar dalam bahasa Inggris. Atau tepatnya kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Jadi keep watching ya. Nah, di chapter pertama kita akan membahas the eighth part of speech. Apa itu the eighth part of speech? Nah, di dalam menyusun kalimat yang baik, maka kita harus mengetahui tata bahasa atau grammar. Grammar itu merupakan cara menyusun kalimat yang tepat. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mempelajari sebagai SPOK. Tata bahasa dalam bahasa Inggris terdiri atas 8 bagian yang lebih dikenal dengan the eighth part of speech. Jadi suatu kalimat itu dibentuk oleh beberapa kata. Nah, kata merupakan bagian paling mendasar yang mempunyai arti, fungsi, dan kegunaan masing-masing dalam suatu kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, setiap kata dikelompokkan ke 8 macam part of speech. Nah, berikut adalah 8 bagian dari part of speech. Yang pertama, noun atau kata benda, yang kedua pronoun atau kata ganti, yang ketiga adjective atau kata sifat, yang keempat verb kata kerja, yang kelima adverb atau kata keterangan, yang keenam prepositions atau kata depan, yang ketujuh conjunctions kata sambung, yang kedelapan interjections kata seru. Nah, 8 bagian ini akan kita pelajari secara rinci di video yang berikutnya. Nah, untuk memulainya, saya akan memberikan sedikit overview mengenai contoh-contoh kata dari 8 bagian part of speech. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Jadi, setiap nama orang, benda, atau objek itu merupakan noun. Nah, dan ada macam-macamnya. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat, ada yang bisa dihitung, ada juga yang tidak bisa dihitung. Contohnya, money, aircraft, juga home. Nah, 3 kata ini merupakan sebuah kata benda atau noun. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Nah, ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Jadi, pronoun ini fungsinya untuk menggantikan noun, untuk menghindari pengulangan kata dari si noun. Contohnya, I. Berikutnya, she merupakan kata ganti untuk dia, perempuan. He merupakan kata ganti untuk dia, laki-laki. Dan berikut merupakan salah satu contoh kalimat. She loved me. Dia mencintai saya. Jadi she di sini merupakan kata ganti dari nama seorang wanita atau seorang wanita. Yang ketiga, adjective atau kata sifat. Nah, part of speech ini digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. Jadi fungsi si adjective ini menerangkan si noun atau si pronoun. Nah, pronounnya itu sendiri. Yang pertama, kita memiliki salah satu contoh kata diligent, rajin, happy, bahagia, dan juga beautiful, cantik. Nah, ketiga kata ini merupakan kata adjektif, jadi kata sifat. Nah, ada salah satu contoh kalimat di sini. Vina is a beautiful girl. Vina adalah gadis yang cantik. Nah, sebagai fungsinya bahwasanya adjektif untuk menerangkan si noun. Nounnya di sini adalah Vina. It's beautiful. Vina itu seperti apa sih? Vina itu cantik. Nah, jadi adjektif beautiful di sini menerangkan bahwasanya si perempuan ini cantik. Nah, yang berikutnya atau yang keempat yaitu verb. Part of speech ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, yaitu menunjukkan peristiwa atau keadaan. Jadi tindakan dari si subjek itu akan diterangkan oleh si verb. Nah, kita memiliki salah satu contoh verb work. Work itu bekerja. Nah, contoh kalimatnya she works in the office. Jadi work menerangkan apa yang sedang dilakukan atau apa yang dilakukan subjek. Subjeknya adalah she. Jadi dia ini sedang bekerja atau dia bekerja di dalam office. Play, bermain, merupakan salah satu contoh dari verb.
Yang kelima, adverb. Part of speech ini digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, maupun adverb yang lain. Jadi fungsinya si adverb ini menerangkan verbnya. Nah, contohnya seperti ini, they work hard. Nah, verb di sini, work di sini merupakan kata kerja atau verb. Nah, dia diterangkan dengan adverb. Bagaimana dia bekerja? They work hard. Nah, adverb menerangkan bahwasanya bekerja, si dia ini bekerja dengan keras. Contoh kedua, he is very poor. Nah, poor merupakan adjektif. Jadi adverb di sini very menerangkan bahwasanya dia itu sangat miskin. Dan yang ketiga, I am here. Here merupakan adverb of place atau kata keterangan tempat. I am here menunjukkan bahwasanya saya di sini. Atau I was there, saya tadi di sana. Nah, yang keenam yaitu prepositions. Part of speech ini dikombinasikan dengan noun atau pronoun untuk membentuk phrase, ya, yang menerangkan si verb, noun atau adjektif. Jadi preposition ini merupakan kombinasi dari si noun atau si pronoun untuk menerangkan si verbnya. Jadi in the classroom. Nah, in di sini merupakan preposition. In the classroom. On the floor. Nah, berikut merupakan salah satu contoh kalimat. I told her about the accident. About the accident merupakan kombinasi di mana preposition about merupakan kalimat atau kata prepositions untuk menjelaskan bahwasanya saya bercerita padanya tentang accident itu. Yang ketujuh, conjunctions. Part of speech ini digunakan untuk menghubungkan dua kata, phrase, clause, atau paragraf. Jadi fungsinya conjunction ini untuk kata sambung, untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau satu kata dengan kata yang lain. Contohnya, Rudy and Rani is my close friend. Jadi kata conjunctionnya di sini adalah and. Rudy dan Rani adalah teman baikku atau teman dekatku. Contoh berikutnya, Reza is not nice but charming. Jadi si Reza ini dia tidak cantik tapi charming. Nah, but merupakan conjunction atau kata penghubung atau penghubung dari si kalimat ini untuk menghubungkan nice atau tapi charming. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir, interjections atau kata seru. Interjection merupakan ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Jadi bukan emosi yang marah-marah saja ya. Jadi seperti expression dari seseorang. Misalkan, hello, how are you? Hi, I am fine. Bravo. Nah, di sini ada salah satu contoh kalimat. Jadi si interjection ini bisa diikuti dengan kalimat. Contohnya, oh, that is beautiful. Oh merupakan interjections. That is beautiful is kalimat. Oh, alangkah cantiknya. Nah, ini merupakan contoh dari interjections. Nah, dari ke-8 part of speech tadi akan kita pelajari dengan lebih rinci di video yang selanjutnya. Jadi keep watching this video, follow channel ini, subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal untuk materi-materi berikutnya, karena kita akan mempelajari bahasa Inggris dan semoga kita semua dapat berbahasa Inggris. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Thank you very much.